Di video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana pengolahan data penelitian kuantitatif dari awal sampai akhir. Jadi video ini merupakan panduan bagi teman-teman semua yang masih bingung bagaimana sih cara mengolah data penelitian kuantitatif. Nah, dalam hal ini penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda. Jadi teman-teman yang menggunakan analisis regresi berganda, video ini video yang tepat untuk teman-teman tonton dan dijadikan panduan saat mengolah data penelitian. Sebelum saya tunjukkan tutorialnya, saya akan coba menjelaskan secara singkat regresi linier berganda. Nah, regresi linier berganda ini merupakan salah satu model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Ya, lebih dari satu variabel independen itu menggunakan regresi linier berganda. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai judul misalnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, nah itu menggunakan regresi linier berganda karena variabel independennya lebih dari satu, ada dua ya, X1, X2. Atau ada judul lagi misalnya pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y, itu pun sama, itu menggunakan regresi linier berganda. Jadi regresi linier berganda ini digunakan untuk mencari pengaruh yang mempunyai variabel independen lebih dari satu. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi saat melakukan analisis ini ya. Yang pertama data harus mempunyai tingkatan rasio atau interval. Kemudian selanjutnya adalah memenuhi asumsi. Dalam hal ini kita akan lakukan uji asumsi klasik. Apa saja itu? Yang pertama ada uji normalitas untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan regresi linier berganda yang harus dipenuhi adalah data harus bersifat normal atau berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah data tidak boleh terjadi gejala multikolinearitas. Maka dari itu kita lakukan uji multikolinearitas untuk mendeteksi apakah data kita ini mempunyai gejala multikolinearitas atau tidak. Syaratnya data tidak boleh terjadi multikolinearitas. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh terjadi heteroskedastisitas. Maka kita akan lakukan uji heteroskedastisitas, memastikan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat adalah autokolerasi. Data tidak boleh terjadi gejala atau tidak boleh mempunyai gejala autokolerasi. Maka kita akan lakukan uji autokolerasi. Karena memang uji autokolerasi ini khusus untuk data time series. Nah, kali ini saya akan tunjukkan contoh data menggunakan cross section. Jadi untuk uji autokolerasi kita tidak gunakan di sini. Ya, itu tahapannya. Kita akan lakukan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, kemudian setelah semuanya lolos, artinya kalau lolos itu data berdistribusi normal, data tidak terjadi data tidak terjadi multikolinearitas, dan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka teman-teman boleh lanjut ke analisis regresi karena syaratnya sudah terpenuhi. Ya, sudah lolos uji asumsi. Nah, ketika melakukan analisis regresi, yang akan dilakukan adalah pertama tahapannya adalah kita akan lakukan uji hipotesis. Uji yang kita pakai kita akan gunakan uji T dan uji F. Dan ada alternatif lain untuk menguji hipotesis yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Itu kita akan pelajari di video ini. Nah, tahapan berikut kita akan melihat koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kemudian kita akan coba belajar membangun sebuah persamaan regresi. Nah, kurang lebih seperti itu tahapan-tahapannya ya. Karena memang yang akan saya simulasikan di sini adalah menggunakan data primer berupa kuesioner
dengan skala Likert, maka sebelum melakukan uji asumsi, saya akan tunjukkan dulu kepada teman-teman semua bagaimana cara melakukan uji instrumen. Ya, jadi tahapannya yang akan saya tunjukkan adalah pertama, uji instrumen, memastikan instrumen itu valid dan reliable. Kemudian yang kedua adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya adalah kita akan lakukan uji hipotesis. Ada uji T, uji F, dan cara lain yaitu dengan melihat signifikansi. Kemudian saya akan tunjukkan juga koefisien determinasi dan membuat sebuah persamaan regresi. Jadi video ini akan membahas itu semua. Bagi teman-teman yang akan belajar, silahkan simak video ini. Kemudian saya harap teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir supaya pembelajaran di video kali ini bisa tersampaikan dengan baik, ya. Mari kita simak video ini. Di video ini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana pengolahan data kuantitatif, ya. Khususnya bagi teman-teman yang menggunakan analisis regresi berganda. Ini saya akan tunjukkan tutorial pengolahan data itu dari awal sampai akhir, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mudah-mudahan ini bisa memperlancar teman-teman semua yang sedang melakukan pengolahan data, ya. Jadi kasusnya adalah analisis regresi linier berganda, ya, lengkap ini dari mulai uji instrumen, uji asumsi klasik sampai dengan uji hipotesis. Dan ini biasanya yang muncul di bab 3 dan hasilnya ada di bab 4, ya. Jadi saya akan mensimulasikan ini. Nah, sebagai contoh, ini misalnya biar lebih umum, ya. Sebagai contoh, misalnya teman-teman mempunyai judul pengaruh X1, X2 terhadap Y, ya. Ini contoh judul skripsi teman-teman semua, misalnya ini pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, otomatis ini akan menggunakan regresi linier berganda. Karena apa? Karena ada dua variabel independen. Nah, di sini melibatkan lebih dari satu variabel independen. Maka yang akan kita pakai adalah analisis regresi berganda. Nah, ketika teman-teman mempunyai judul seperti ini, tentu di bab 1, ya, teman-teman akan merumuskan merumuskan masalah. Yang akan teman-teman cari tahu adalah apakah X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian selanjutnya teman-teman akan mencari pengaruh X2 terhadap Y. Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Selanjutnya, apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y? Nah, ini adalah rumusan masalah yang dibangun ketika judul teman-teman kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada 3, yang 2, ya, ini nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan pengaruh parsial. Parsial itu terpisah, jadi setiap variabel X1 dan X2 ini dipisah. Apakah ada pengaruh X1 terhadap Y? Apakah ada pengaruh X2 terhadap Y? Ini terpisah. Kita cari. Kemudian yang ketiga ini simultan. Simultan itu bersama-sama. Jadi apakah X1 dan X2 ini simultan berpengaruh terhadap Y? Nah, ini, ya, rumusan masalahnya. Nah, ketika rumusan masalah sudah teman-teman bentuk atau rumuskan, kemudian biasanya ada model penelitian seperti ini, ya, dan akan dibuat hipotesis. Nah, ini adalah modelnya. Ini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kemudian ini ada
panah yang garis putus-putus X1 dan X2 terhadap Y. Maka hipotesis yang akan dibangun itu akan ada 3 hipotesis. Yang pertama X1 terhadap Y, ini hipotesis 1. Kemudian X2 terhadap Y, ini hipotesis 2. Kemudian X1 dan X2 terhadap Y, itu hipotesis 3. Nah, perlu teman-teman ketahui, hipotesis merupakan dugaan sementara peneliti ya. Dalam pembuatan atau perumusan hipotesis itu selalu berpasangan. Ada hak 0, ada hak alternatif. Ya, ada hak 0, ada hak alternatif. Hak 0 ini kondisi saat tidak berpengaruh. Kalau hak alternatif itu kebalikan dari hak 0, yaitu terdapat pengaruh. Maka dirumuskan hipotesisnya. Untuk yang hipotesis 1, itu ada 2 pernyataan hipotesis. Untuk hak 0, tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Hak alternatifnya adalah terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Oke, ini secara parsial. Kemudian untuk hipotesis 2, X2, kita pun sama rumuskan hipotesisnya. H02 ini tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. H alternatif 2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Begitupun yang hipotesis 3, ini hipotesis yang secara simultan X1 dan X2. Maka kita rumuskan lagi untuk hipotesis 3 ini, H03 tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian H alternatif 3 itu terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jadi teman-teman, ini merupakan perumusan hipotesis ya. H0 dan H alternatif, setiap hipotesis itu pasti berpasangan. Seperti itu ya, dalam perumusan hipotesis secara statistik akan seperti ini. Nah, setelah ini tentu kita akan lakukan uji hipotesis kan. Nah, maka untuk menguji hipotesis itu ada beberapa prosedur penelitian yang harus dilakukan. Kalau kita lihat dari contoh kasus yang kita buat, yang barusan ya, mencari pengaruh X1 dan X2, ini kita akan menggunakan metode kuantitatif. Oke, metode kuantitatif. Nah, analisis datanya kita pakai regresi linier berganda. Kenapa? Karena kita akan mencari pengaruh yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, sebagai contoh di dalam simulasi ini kita akan contohkan data yang kita kumpulkan ini adalah kuesioner, sehingga kita akan mulai dari uji instrumen. Oke ya, kita pakai kuesioner dan itu harus dilakukan uji instrumen terlebih dahulu. Maka dalam video ini saya akan tunjukkan beberapa tahapan prosedur pengolahan data untuk kasus ini. Dimulai dari uji instrumen ya, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian setelah dinyatakan valid dan reliable, kemudian dilakukan pengumpulan data. Selanjutnya kita lakukan uji asumsi terlebih dahulu. Ya, karena memang salah satu syarat untuk pengujian regresi itu harus terbebas dari uji asumsi. Nah, uji asumsi ini ada 3, ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas. Karena memang ini merupakan data cross section, jadi uji autokorelasi itu tidak diperlukan di sini. Uji autokorelasi hanya diperlukan untuk data time series. Maka cukup 3 uji asumsi, normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah data ini lolos uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Ada uji T, ada uji F. Uji T ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial. Artinya ketika kita pakai uji T, maka kita akan menjawab atau menguji hipotesis 1 dan 2 karena secara parsial pakai uji T. Kemudian jika uji F ini untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Dalam hal ini adalah rumusan masalah yang ketiga ya, atau hipotesis yang ketiga.
Jadi seperti itu teman-teman tahapan yang akan dipelajari pada video kali ini. Nah, kita langsung saja ke tahapan pertama, yaitu uji instrumen, uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Nah, uji validitas ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Jadi instrumen yang kita gunakan itu harus valid terlebih dahulu. Teknik pengujian yang sering digunakan adalah korelasi bivariate Pearson, product moment Pearson. Ya, ini bisa mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Ini uji validitas yang akan kita pakai di simulasi kali ini. Kemudian ini uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menunjukkan suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Jadi reliable dan dapat diandalkan ya instrumen yang digunakan. Nah, dalam hal ini kita akan gunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan berskala bertingkat. Nah, ini ya. Jadi ilustrasinya teman-teman sebelum mengumpulkan data tentu kan sudah ada instrumen untuk pengumpulan data. Dalam hal ini kuesioner. Kuesioner itu disebar terlebih dahulu untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, sebagai contoh ini adalah hasil tabulasi data untuk pengujian instrumen. Nah, kita sebar dulu ke berapa? 30 responden. Kemudian kita rekap dan ini kita akan lakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya, jadi teman-teman setelah data diambil lagi dilakukan tabulasi data seperti ini. Nah, di sini untuk X1 ada 8 item pernyataan. Jadi ada 8 item pernyataan yang disebar ke responden. Untuk X2 ini ada 9 dan untuk Y ada 7. Dan ini adalah skor jawaban dari responden. Misalnya responden 1 untuk pernyataan X1 nomor 1 jawabnya 4. 4 itu misalnya setuju. Ini kita pakai skala Likert dari 1 sampai 5. Kalau 3 misalnya netral, 5 sangat setuju, dan seterusnya ya ini ya. Teman-teman rekap. Nah, kita akan lakukan pengujian instrumen dengan menggunakan SPSS. Kita langsung saja di tahapan ini ya. Teman-teman silahkan buka SPSS-nya. Ini saya kebetulan menggunakan SPSS versi 29. Jika teman-teman pakai versi di bawah ini masih bisa. Jadi caranya masih sama. Jadi jangan lihat oh ini versinya 29, saya 25, enggak sama gitu ya. Enggak, ya ini sama saja caranya ya. Oke, ini sudah masuk ke tahap ke tampilan awal dari SPSS. Nah, teman-teman untuk menginput ini ada berbagai macam cara ya. Teman-teman bisa masuk ke variable view, kemudian dituliskan nama variabelnya atau diimport ya. Lebih baik dan lebih cepat diimport. Nah, kalau kita ingin import data ini, format di Excel-nya harus begini ya, teman-teman ya. Ini ada header, nama variabel, gak boleh ada spasi. Kemudian ini ini datanya. Ini baru bisa terbaca dengan baik di SPSS. Kita kasih contoh ya. Nah, masuk lagi ke tampilan SPSS. Teman-teman kalau mau import data langsung, kan di sini ada 3 sheet ya. Nah, yang sheet tabulasi data ini yang kita akan masukkan. Ini harus teman-teman perhatikan ya. Nah, masuk ke file, kemudian ada import data. Import data ini ada Excel, pilih Excel. Selanjutnya masukkan data tadi, contohnya ini ya, yang saya beri nama ini open. Oke, muncul
read Excel file. Jadi si SPSS ini membaca file dari Excel. Nah, di sini ada worksheet. Kebetulan tadi adalah worksheetnya atau sheetnya ada di ini, jadi kita pakai yang ini. Kalau misalnya ada di sini ya tinggal pakai yang atas, yang bawah gitu ya. Karena memang sheetnya yang ini yang kita pakai, jadi kita pastikan ini. Lalu ini bisa tampilan awalnya kita bisa lihat. Ya tampilan awalnya bisa kita lihat ini udah sesuai. Setelah itu tinggal pilih OK. Maka secara otomatis ya ini akan langsung terinput ke SPSS. Nah, sebentar kan? Kalau misalnya teman-teman harus buat variabel seperti ini dulu, nah, tentu ini memakan waktu lama. Nah, lebih baik kita import saja. Nah, setelah dipastikan seperti ini, selanjutnya kita akan langsung tunjukkan bagaimana cara melakukan uji validitas. Oke ya, uji validitas. Sebelum melihat ketentuannya, kita akan tunjukkan dulu caranya. Caranya karena memang kita pakai korelasi, mengkorelasikan setiap item, nih, item 1 dengan total. Kita pilih analyze. Oke ya, ini analyze, pilih. Selanjutnya correlate. Nah, pilih bivariate. Setelah muncul jendela seperti ini, pastikan ini pakai Pearson, ini to tail, lalu pastikan ini flag significant correlation-nya di checklist. Nanti yang signifikan itu akan diberi tanda ya. Ini mempermudah kita untuk menganalisa. Setelah ini, kita akan lakukan uji validitas variabel X1 dulu. Ini klik semua X1, item dan total. Nah ya, teman-teman tinggal di select aja semuanya, ditandai sampai X1, kemudian pindahkan ke kolom variabel dengan klik ini. Nah, pindah semua. Untuk X1 8 pernyataan dan totalnya udah masuk semua. Setelah itu kita pilih OK. Nah, udah pilih OK. Ini sudah dilakukan uji validitas, tinggal kita baca ya. Begitupun dengan X2. Ya, teman-teman kembali lagi. Tinggal kita masuk lagi ke analyze, correlate, bivariate. Nah, ini keluarkan dulu nih, ini keluarkan dulu. Ini bisa di select, Ctrl A, langsung ke select semua. Pindahkan ke sini, kemudian masukkan yang X2 sampai total. Oke ya, sampai total masukkan, kemudian dimasukkan lagi ke variabel, dipilih lagi oke. Nah, ini X1 ya, uji validitas X1 sudah ini X1 ada 8 pernyataan, ini X2 ada 9 pernyataan, kemudian tinggal kita pilih yang Y. Kita uji yang Y. Masuk lagi ke analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, ini keluarkan dulu. Keluarkan semua. Kita masukkan yang Y. Kita uji yang Y. Oke, ini sudah semua ya, ini Y. Nah, ini pengujian validitas. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan apakah setiap pernyataan itu valid atau reliable? Untuk menentukan apakah valid dan reliable setiap pernyataannya, ini ada beberapa cara. Nah, untuk melihat validitas data, ini ada 3 cara. Yang pertama bisa membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa melihat nilai signifikansi. Cara yang ketiga, bisa melihat tanda bintang. Ini lebih mudah ya. Cara yang pertama, dikatakan valid kalau R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi valid itu kalau R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, ini valid. Kalau sebaliknya, R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, itu tidak valid. Kalau melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, itu valid. Ya.
Kalau lebih kecil daripada 0,05 itu valid. Kemudian nomor 3 dengan lihat tanda bintang. Kita akan pakai yang satu dulu nih, ya, yang R hitung dan R tabel. R hitung itu yang mana? Nah, kita balik lagi ke outputnya. R hitung itu adalah yang ini nih, Pearson correlation. Lihat nih X1, pernyataan X1, kemudian ini totalnya ya X1. Nah, R hitung itu ini 0,813 untuk yang pernyataan nomor 1 X1. Pernyataan nomor 2 X2, R hitungnya adalah 0,6. Nah, ini ya. X1 nomor 3 ini yang ini 0,7. Nah, itu adalah nilai R hitung. Kalau teman-teman sudah paham itu, kemudian buatlah tabel seperti ini. Nah, masukkan ya. Nomor 1 untuk X1 0,813 ya. Ini X1 nomor 2 0,65. Ini masukkan semua R hitungnya. Nah, kemudian R tabel, dari mana R tabel ini dapat? Nah, R tabel kita bisa lihat nilai tabel. Teman-teman bisa download nilai tabelnya ya. Kita gunakan taraf signifikansi yang 5%. Nah, kita lihat ini N-nya berapa? N-nya di sini ada 30. Ada 30 data untuk kita ujikan validitas dan reliabilitas. Teman-teman lihat N-nya 30 ya. Kemudian taraf signifikansinya 5%. Itu ada di 0,36. Otomatis ini sama ya. R tabelnya sama 0,361 semua. Oke ya. Nah, ini R hitungnya sudah dimasukkan semua. Kita lihat X11 itu lebih besar ya. 0,8 dan 0,3 itu lebih besar. 0,8. Jadi R hitung lebih besar, maka keterangannya valid. 0,6 dan 0,3 juga lebih besar 0,6, berarti valid. 0,7 dan 0,3 juga valid. Nah, ini lebih besar semuanya daripada 0,3, maka semuanya dikatakan valid. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita melihat nilai signifikansi. Ini harus lebih kecil ya daripada 0,05. Nilai signifikansi itu ini nih, signifikansi nih. Ini 0,0001. 0,001 ya. Ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti X1 valid, X12 valid, X13 valid, X14 valid. Ini 0,0113. Nah, ini lebih kecil. Itu cara yang kedua, melihat nilai signifikansi. Kemudian cara yang ketiga, kita melihat bintang ya. Ini ada bintangnya, ini valid, ada bintangnya, ini valid, ada bintangnya, ini valid. Semuanya valid. Jadi lebih mudah pakai lihat bintang sebetulnya ya. Sama aja, hasilnya akan sama saja, semuanya valid. Nah, begitupun untuk variabel X2, teman-teman lakukan hal yang sama, dibuatkan tabel seperti ini, bandingkan R hitungnya masukkan, bandingkan dengan R tabel, kasih keterangan nih valid atau tidak, sampai dengan yang Y, nomor 1 itu 0,7 ya, 0,7, kemudian 0,77, 0,77 ya. Bandingkan dengan R tabel, keterangannya valid. Jadi dari pengujian validitas X1, X2 dan Y semuanya valid. Semua pernyataannya dinyatakan valid berdasarkan pengujian ini. Oke, itu uji validitas. Kemudian kita akan lakukan uji reliabilitas. Kita akan pakai Cronbach Alpha. Oke, untuk pengujian reliabilitas, teman-teman masuk ke Analyze, ada Scale, nah, kemudian Reliability Analysis. Pilih ini, muncul dialog seperti ini, jendela seperti ini. Masukkan item yang akan kita uji reliabilitas.
pertama variabel X1 dulu. Nah, ini tidak sampai total ya, tapi itemnya saja masukkan. Kalau X1 ada 8 pernyataan, masukkan semua 8 pernyataannya. Oke, jadi nggak dibawa ya totalnya. Setelah dimasukkan, ini pastikan modelnya alpha. Oke, statistik bisa teman-teman pilih juga ya, sesuai dengan kebutuhan. Rata-ratanya, variansnya, tapi kalau kita hanya ingin melihat alfanya saja sih udah cukup ya. Terus biasanya scale if item deleted juga ditunjukkan untuk detailnya. Ini bisa di checklist, lalu continue. Oke. Nah, yang dilihat ya, ini muncul nih X1, yang dilihat adalah ini nilai alfa. Nilai alfanya 0,76 dari 8 item. Nah, ketentuannya adalah data atau variabel ini dikatakan valid, dikatakan reliable kalau mempunyai nilai alfa di atas 0,6. Kalau mempunyai nilai alfa di atas 0,6 berarti reliable. Kalau di bawah 0,6 itu tidak reliable. Ya. Nah, kita lihat alfanya untuk yang X1 0,769. Kemudian yang X2 kita keluarkan lagi dengan cara yang sama, analyze, scale, reliability analysis. Ini item yang X1 tadi keluarkan, kemudian kita masukkan yang X2. Semua itemnya ada 9. Kita masukkan. Lalu oke. Nah, ini yang X2 nih. Ya, ini X1, yang ini X2. Nilai alfanya adalah 0,715. Kita masukkan 0,715. Selanjutnya Y. Sama caranya, analyze, scale, reliability analysis. Yang ini kita keluarkan. Masukkan variabel Y atau item pernyataan Y. Ini dimasukkan ke sini. Pilih OK. Nah, muncul hasilnya adalah 0,826. 0,826. Oke ya. Tadi ketentuannya adalah kalau di atas 0,6 itu dikatakan reliable, kalau di bawah tidak reliable. Kita lihat yang X1 itu 0,7, berarti ini reliable. Yang X2 0,7 ini juga sama reliable. Yang Y 0,8 di atas 0,6 juga reliable. Oke, jadi semua item ini sudah dinyatakan reliable. Berdasarkan uji instrumen, uji validitas dan reliabilitas sudah dinyatakan valid dan reliable. Jadi kuesioner yang kita gunakan sudah valid dan reliable dan sudah bisa dipakai untuk melakukan penelitian berdasarkan uji instrumen. Jadi kuesionernya udah bisa disebar. Seperti itu adalah uji instrumen di tahapan awal. Nah, setelah teman-teman nyatakan instrumen itu valid dan reliable, maka teman-teman akan sebar data itu ke semua sampel, ya. Jadi disebar ke semua sampel, nanti dilakukan tabulasi lagi. Oke ya, dilakukan tabulasi lagi. Nah, ini contoh data yang kita akan pakai regresi ya. Setelah kuesioner itu valid dan reliable, teman-teman sebar lagi tuh ke sampel semuanya. Contoh ini ada 40 sampel. Kemudian lakukan lagi lakukan lagi tabulasi. Selanjutnya setelah lakukan tabulasi, kita lakukan analisis berikutnya, yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini harus lolos semuanya ya. Ada 3 karena memang ini data cross section, jadi tidak pakai autokolerasi. Yang pertama kita pakai
uji normalitas ini untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita lakukan uji multikolinaritas dan uji heteroskedastisitas. Syarat untuk bisa dilakukan regresi linear berganda, pertama syaratnya itu memenuhi asumsi klasik. Apa yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, tidak terjadi multikolinaritas. Kemudian tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini ya. Untuk mengetahui normal atau tidak pakai uji normalitas. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinaritas atau tidak pakai uji multikolinaritas. Yang ketiga, apakah terjadi heteroskedastisitas pakai uji heteroskedastisitas. Kita akan lakukan uji asumsi klasik. Oke ya, jadi posisinya ini teman-teman sudah terkumpul datanya. Contoh sampelnya ada 40, datanya ini. Teman-teman tinggal lakukan uji asumsi. Nah, ini kan gak dipakai lagi nih karena memang ini merupakan data yang digunakan untuk uji validitas. Kita itu dulu yang baru ya. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman sebelum uji asumsi ini kan ada uji deskriptif. Nah, ini bisa di-input semuanya uji deskriptif ini. Kita input dulu aja semuanya ya, teman-teman ya. Dengan cara yang sama, kita import saja. Import data, file, import data, kemudian Excel, tabulasi data kuesioner, ini open. Nah, ini kemudian tadi datanya yang regresi itu ada di sheet yang ketiga, ada di sheet regresi. Kita pilih aja ini. Nah, kita pastikan. Nah, ini ada variabel yang tidak ada, ini tinggal kita nanti hapus saja ya. Oke. Oke, ini ada variabel yang nggak ada ininya, kebaca tapi nggak ada datanya, tinggal kita hapus saja karena tidak kita pakai. Nah, yang ini ya, yang V, kita hapus saja. Kita klik kanan, clear. Oke. Ini ada 40 ya, 40 data. Kita akan lakukan uji asumsi. Nah, teman-teman, kalau yang ini bisa digunakan uji deskriptif. Yang setuju ada berapa, yang tidak setuju ada berapa, kan gitu ya. Ini nanti akan disampaikan di video terpisah. Oke, uji asumsi klasik. Ini kita yang dipakai adalah totalnya ya. Nilai totalnya X1, X2, dan X3. Nah, nilai yang totalnya setelah instrumen dinyatakan valid. Sebetulnya uji asumsi dan uji hipotesis itu kita bisa lakukan langsung ya. Jadi outputnya itu langsung semua. Saya akan tunjukkan itu. Yang pertama, masuk ke analyze, kemudian regression, pilih linear. Setelah itu muncul dialog seperti ini. Untuk variabel dependent itu variabel Y yang totalnya ya, teman-teman ya. Masukkan ke dependent. Kemudian untuk independent itu X1, terus X2. Oke. Setelah dimasukkan seperti ini sekali jalan ya, teman-teman ya. Setelah dimasukkan seperti ini, kita lihat statistik. Nah, teman-teman, checklist collinearity diagnostic ini untuk uji multikolinaritas. Ini diklik, continue, kemudian masuk ke plot. Ini untuk uji heteroskedastisitas dengan scatter plot. Nah, yang Z-pred ini masuk ke X, dan S-receipt
ini masuk ke Y. Nah, ini uji heteroskedastisitas dengan melihat scatter plot. Nanti saya akan tunjukkan lagi heteroskedastisitas dengan Gleitzer. Selanjutnya, ini untuk mengetahui apakah normal atau tidak dengan melihat plot bisa diklik. Ini normal probability plot, histogram plot juga bisa diklik. Oke, ini sudah. Kemudian pilih save. Nah, ini teman-teman checklist unstandardized residual. Nah, ini untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Nanti kita akan lakukan menggunakan residualnya, nilai residualnya. Nah, setelah ini diklik, nanti akan ada variabel baru ya yang terbentuk ya. Pilih continue. Oke, kita lihat option. Oke, ini dibiarkan saja. Nah, udah seperti ini. Setelah itu kita pilih oke. Oke. Nah, ini output di SPSS itu langsung continue ya. Ini regression. Nah, ini tinggal kita lakukan output. Ya, lakukan interpretasi. Kita pakai uji normalitas dulu ya. Kita lihat ya. Setelah output seperti ini, kita masuk lagi ke pembahasan. Oke, pertama kita uji asumsi klasik, uji normalitas. Nah, kita akan lakukan dengan melihat plot dulu ya. Kita ke outputnya. Nah, ini adalah uji normalitas nih. Kita copy saja. Nah, ini ya, dipaste di sini. Dot di sini ya, titik-titik di sini mengikuti garis diagonal. Ini dinyatakan normal. Kalau misalnya tidak mengikuti garis diagonal itu tidak normal. Namun biasanya yang dipermasalahkan adalah interpretasi gambar seperti ini kadang berbeda-beda dibanding angka gitu ya. Maka saran saya untuk uji normalitas itu pakai Kolmogorov saja atau uji normalitas lain seperti Skewness atau kurtosis ya. Dalam hal ini kita akan pakai Kolmogorov-Smirnov. Caranya, oke ya, tadi kan unstandardized sudah kita checklist ya. Unstandardized-nya di checklist. Muncul variabel baru namanya residual ya. Ini yang akan kita lakukan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah normal atau tidak. Caranya adalah analyze non-parametric test ya. Kemudian legacy dialog one sample case. Klik itu ya, yang tadi yang unstandardized-nya, unstandardized residualnya kita masukkan ke test variable list. Pilih normal ya, test distribution-nya normal. Oke, sudah muncul. Kita pindahkan, kita copy. Kita akan baca lagi ya teman-teman. Oke, yang dilihat adalah nilai ini SIMSIG. Nah, ini didapat 0,2. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapat nilai signifikansi sebesar 0,2, lebih besar daripada 0,5. Lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal karena lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih kecil daripada 0,05 tidak berdistribusi normal. Jadi berdasarkan pengujian ini data itu sudah berdistribusi normal. Oke ya, berarti ini normal. Syarat pertama sudah dipenuhi. Sekarang kita lakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas, kita lihat tabel koefisien. Nah, tabel koefisien khususnya di collinearity diagnostic. Kita copy saja. Oke. Ya, kita lihat nilai collinearity statistik. Biar teman-teman lebih jelas lagi, saya kasih ini ya.
dipertebal. Nah, lihatnya ini. Ada dua cara untuk melihat ini. Yang pertama, lihat nilai tolerance. Jika nilai tolerance di bawah 0,01 itu terjadi multikoliniaritas. Atau lihat VIF. Kalau VIF di atas 10 itu terjadi multikoliniaritas. Kita lihat. Pertama untuk X1 dulu, dia punya nilai tolerance 0,55. 0,552. Untuk VIF-nya 1,812. Untuk X2 sama ya nilainya ya. Oke, berdasarkan ini, lihat ya. Tolerance itu di atas 0,1. Kalau di atas 0,1 berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Untuk X2 pun sama ya. Tidak terjadi multikoliniaritas. Ini kalau lihat nilai tolerance. Kalau kita lihat nilai PIF pun sama ya. Kalau PIF di atas 10 itu terjadi. Karena memang ini nilainya 1,8 di bawah 10, maka variabel ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Untuk uji asumsi klasik yang bagian multikoliniaritas ini semuanya tidak terjadi ya. Syarat kedua sudah terpenuhi. Yang syarat satu udah berdistribusi normal, kemudian syarat kedua pun sudah terpenuhi. Lalu kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dari output di sini kita lihat nilai scatter plot ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, syaratnya jadi kan uji heteroskedastisitas itu untuk mengetahui atau ada tidaknya penyimpangan asumsi heteroskedastisitas. Kita lihat dot ya di scatter plot ini. Kalau misalnya dotnya menebar tidak teratur, ini tidak teratur nih di atas sumbu X dan sumbu Y, maka itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini tersebar, berarti data tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ada lagi cara yang kedua. Kalau misalnya cara ini khawatir memunculkan interpretasi berbeda, bisa pakai cara kedua, itu pakai Gledser ya. Pakai Gledser itu kita meregresikan variabel independen dengan nilai ABS residual. Ya, teman-teman tadi kan sudah muncul tuh nilai residualnya yang ini. Kita harus ada variabel lagi satu transformasi dari ini ABS residual. Caranya kita munculkannya di sini, transform, kemudian compute variable. Kita kasih nama aja, misalnya ABS residual. Oke ya. Nah, ini klik all, kemudian lihat nih, ada ABS, pilih ABS. Nah, yang tanda tanya ini kita masukkan variabelnya adalah unstandardized. Nah, ABS residualnya oke. Maka akan muncul variabel baru ABS residual. Oke, kemudian kita lakukan regresi variabel independen terhadap ABS. Caranya analyze regression linear. Oke, ini kita reset aja dulu. Dependennya adalah ABS resid. Untuk independennya adalah X1 dan X2. Oke, pilih oke. Nah, ini paling bawah ya teman-teman, jangan ketukar di koefisien ini dan koefisien atas. Kalau di sini kelihatan ya, dependennya ABS residual. Kalau yang di atas dependennya adalah Y. Dependennya Y. Jadi kalau untuk uji heteroskedastisitas dan Gledser ini dependennya adalah ABS residual. Kita copy aja dulu ini.
Oke, paste. Nah, yang dilihat adalah nilai signifikansi dari hasil ini ya. Nah, data ini tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini X1 itu 0,7 di atas 0,05. X1 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian X2 nilai signifikansinya adalah 0,25 di atas 0,05. Sama, X2 pun tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan melihat scatter plot ataupun dengan melakukan uji Gleiser, semuanya terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Berarti ini pun sama ya, tidak terjadi. Oke, berdasarkan uji asumsi yang sudah kita lakukan, semuanya sudah memenuhi asumsi. Maka data yang kita pakai atau kita gunakan ini bisa lanjut ke tahapan berikut, yaitu uji hipotesis. Oke ya, uji hipotesis ini tentu untuk menjawab ini ya, atau menjawab rumusan masalah ini. Benar gak sih X1 berpengaruh? Benar gak X2 berpengaruh? Benar gak X1 dan X2 berpengaruh? Nah, kita lakukan uji hipotesis. Uji hipotesis di sini ya, kita akan gunakan untuk yang 1 dan 2 kita pakai uji T karena parsial ya, ini terpisah. Kemudian untuk yang 3 X1 dan X2 ini kita secara bersama simultan dengan menggunakan uji F. Oke ya, kita akan masuk ke uji F dulu secara simultan. Kita masuk ke outputnya, yang mana yang atas ya, yang tadi yang atas, sorry, yang ini nih, yang dependennya itu Y ya, bukan ABS ya. Oke, copy, kita bahas di sini di Word. Uji F itu membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Oke ya, di sini F hitung itu ini ya 25,013. Nah, sekarang F tabel. Bagaimana cara mengetahui F tabel? Kita lihat nilai distribusi F tabel. Biar cepat saya akan tunjukkan nih ya, pakai Excel. Tapi kita harus tahu dulu degree of freedom atau DF-nya. Nah, di sini udah terlihat ada DF, ada 2, ada 37. DF1 itu 2, DF2 adalah 37. Nah, untuk melihat F tabel kita harus tahu dulu DF1 dan DF2. DF1-nya 2, DF2-nya 37. Oke ya, dilihat dari sini saja biar mudah. Kalau ingin detail mengenai penentuan F tabel F hitung, bisa buka video saya yang sudah saya khususkan untuk bahas ini. F tabel kita pakai Excel, jadi kita nggak lihat nilai, agak lihat tabel ya, biar mudah. Caranya adalah sama dengan FINV. Nah, FINV, klik kurung buka, probability-nya yang kita tentukan adalah 0,05. Kemudian degree freedom 1 nih, ini adalah 2. Selanjutnya titik koma. Ini salah. Titik koma. Kemudian degree freedom 2-nya adalah 37. Tutup kurung. Nah, dapat nilai F tabel adalah 3,25. F tabelnya adalah 3,25. Oke, kita bandingkan. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, itu ada pengaruh.
Dan sebaliknya kalau F hitung lebih kecil daripada F tabel itu tidak berpengaruh. Nah, di sini kita lihat F hitungnya 25. F tabelnya 3,25. Jelas F hitung lebih besar. Maka ada pengaruh. Kalau ada pengaruh itu H alternatif diterima. H1 diterima ya. Berarti ini ada pengaruh nih. Secara simultan ada pengaruh. Ini cara pertama dengan melihat nilai F. Cara yang kedua, uji hipotesis secara bersama-sama melihat nilai signifikansi. Nilai signifikansi di sini 0,001, bahkan lebih kecil lagi ya karena ada tanda ini. Bisa kecil, lebih kecil dari ini lagi gitu ya. Nah, dilihat dari signifikansi, ini nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Y. Oke, berarti rumusan masalah yang ketiga. Nah, yang ini udah tahu jawabannya. X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Oke. Sekarang kita akan lakukan uji T. Ya, kita lakukan uji T. Untuk uji F udah jelas bahwa terdapat pengaruh. Sekarang uji T apakah terdapat pengaruh atau tidak? Lihat nilai ini koefisien. Ya, tabel koefisien ini kita copy lagi. Kita paste di sini. Sama ya, kalau uji T kita bandingkan nilai T hitung dan T tabel. T hitung itu ini T. Nah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, ini berpengaruh. Ini singkatnya begini ya. Ini berpengaruh. T hitung untuk X1 ini kan terpisah ya. 1,827. Sekarang T tabelnya berapa? T tabel tetap sama, kita pakai Excel. Lihat dulu nilai derajat kebebasan atau degree of freedom. Ya, derajat kebebasan di sini sebesar ini ya, 37. Nah, lihatnya yang ini. Untuk T itu yang residual aja yang 37. Berarti kita pakai Excel aja. Sama dengan TINV. Kalau tadi F, sekarang T. TINV, rumusnya ini. Probability-nya adalah 0,05. Titik koma, degree of freedom-nya tadi 37. DF-nya 37. Maka muncul nilai T tabel, ya. 2,026. T tabelnya 2,026. T hitungnya adalah, ini hapus dulu. T hitungnya adalah 1,827. 1,827. Kemudian yang X2, T hitungnya adalah 3,853. X2 itu T hitungnya 3,853. Sementara T tabelnya pun sama ya. Oke, kita baca. Kita lihat jika T hitung lebih besar daripada T tabel itu berpengaruh. Kalau sebaliknya, kalau lebih kecil berarti tidak. Nah, untuk X1 T hitungnya 1,8, T tabelnya 2. T hitungnya lebih kecil. Maka ini kalau lebih kecil tidak berpengaruh. Kemudian yang X2 T hitungnya 3,8, T tabelnya 2,02. Ini lebih besar, berarti berpengaruh.
sudah terjawab secara hipotesis, berarti kan X1 tidak berpengaruh, X2 berpengaruh. Oke, kita kembali lagi ke rumusan masalah tadi. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Jawabannya adalah X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? X2 berpengaruh terhadap Y. Apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y? Kita lihat yang tadi, ini berpengaruh. Jadi selesai sebetulnya rumusan masalah terjawab semuanya. Berarti kan kalau di hipotesisnya yang X1 H0-nya yang diterima, H alternatifnya ditolak. Kemudian untuk hipotesis 2, H alternatifnya diterima, H0-nya yang ditolak. Hipotesis 3 sama, terdapat pengaruh, berarti kan H alternatifnya diterima, H0-nya ditolak. Nah, seperti itu. Uji hipotesis selesai. Jadi teman-teman sudah dapat kesimpulan bahwa X1 tidak berpengaruh, X2 berpengaruh, X1 dan X2 berpengaruh. Selesai sebetulnya, udah. Gitu ya. Uji hipotesis sudah selesai. Jadi teman-teman tinggal lakukan interpretasi, pembahasan, kaitkan dengan teori-teori yang di bab 2 itu ya, untuk dibahas di bab 4. Uji hipotesis selesai. Selanjutnya masuk ke koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya ya, seberapa besar pengaruhnya X1 dan X2 ya, karena ini berganda, jadi secara simultan seberapa besar sih pengaruhnya. Nah, lihat nilai, lihat tabel model summary ini. Oke, untuk koefisien determinasi, teman-teman bisa lihat adjusted R square atau R square, tapi kebanyakan yang adjusted. Ya, ini yang udah disesuaikan 0,55. Ya, 0,55. Artinya apa? Artinya X1 dan X2 berpengaruh sebesar 55%. Nah, ini dikali 100 saja, 0,05 kali 100, 55%. Berarti kontribusinya 55% terhadap variabel Y. Nah, itu koefisien determinasi. Selesai. Kalau misalnya mau memunculkan persamaan regresi, teman-teman lihatnya tabel koefisien ya. Untuk memunculkan persamaan regresi, ini berarti Y sama dengan, nah lihat ini. Lihatnya ini ya, saya tandai lagi. Nah, lihatnya unstandardized beta. Y sama dengan, ini konstanta 4,409, kemudian X1 nya 0,246 ditambah, karena positif itu 0,426 X1 ditambah 0,390 X2. Ini persamaan regresinya. Selesai sampai di sini. Jadi ini adalah proses pengolahan data di bab 4 kalian jika kalian menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan kuesioner ya, alat instrumennya. Sampai di sini sudah mudah. Jadi sebetulnya satu kali jalan, kemudian teman-teman tinggal interpretasikan dan susun pembahasan di bab 4. Jadi ini untuk bahan menyusun di bab 4 semuanya. Baik teman-teman semua, itu tutorialnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan terlebih dahulu di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe ya.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.